Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya untuk mahasiswi Ibu, baik kelas A maupun kelas B. Bagaimana mahasiswa selama lebaran? Ya, ini masuk adalah pertemuan kita yang ke-12 tentang kepemimpinan dalam manajemen syariah. Sebelum Ibu jelaskan apa itu kepemimpinan, di sini jelas ada beberapa pendapat, ya. Jika kita mengartikan kata pemimpin dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut dengan penghulu, pemuka, kata lainnya adalah pelopor, pembina, panutan, yang atau pembimbing, pengurus ataupun penggerak. Intinya ketua atau bisa juga contohnya kepala, penuntun, raja, bisa atau sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Jadi, pemimpin itu adalah suatu peran dalam sistem tertentu karena seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Jadi istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapannya, dan tingkat pengaruhnya yang dimiliki seseorang itu. Jadi sifat kepemimpinan itu bukan harus dimiliki oleh pemimpin saja, bisa dimiliki oleh orang lain, bisa jadi di diri kita. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Leadership merupakan terapan dari ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Bagaimana kepemimpinan efektif? Harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerjanya dalam mencapai tujuan misi. Tanpa kepemimpinan dan hubungan antara tujuan seseorang dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang. Paham ya? Oke. Kepemimpinan itu mengandung ada dua jenis pemimpin. Tidak kita bahas pemimpin formal dengan pemimpin informal. Berbeda kita masuk sini ada beberapa pendapat menurut Montfort. Keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial. Sedangkan menurut Edward Text, perpaduan dari berbagai sifat yang memungkinkan individu mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu. Sedangkan menurut Text, kemampuan memberi pesan tentang keinginan pemimpin sehingga dapat menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas, dan kerjasama. Menurut usaha individu untuk mengubah tingkah laku orang lain. Menurut Sterling, tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya. Sedangkan menurut Nelson, hubungan interpersonal yang berdasarkan keinginan dan bukan berdasarkan keharusan. Unsur pokok kemampuan mempengaruhi orang lain, kelompok atau bawahannya. Harus kemampuan pemimpin seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi bawahannya. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain.
Adanya bersama untuk mencapai tujuan yang sama menurut Lex ya. Pertama itu ada 3 dia, konsep relasi, konsep proses, dan pengaruh kepada orang lain. Nah, jadi ada contoh tentang jenis dari kepemimpinan. Bukan jadi pemimpinan bukan sesuatu yang istimewa, tapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tapi pengorbanan. Juga bukan untuk berleha-leha, tetapi kerja keras. Ini juga bukan kesenangan-wenangan bertindak, tetapi kewenangannya melayani. Gitu. Kepemimpinan adalah berbuat dan pelaporan bertindak. Jadi kita lihat dari sisi pemimpin ada 2 jenis, pemimpin formal dengan pemimpin informal. Apa itu pemimpin formal? Orang yang secara resmi diangkat dalam jabatannya kepemimpinan yang teratur dalam organisasi secara hierarkinya gitu. Pemimpin informal ini disebut dengan istilah kepala, contoh presiden, contoh wakil rakyat DPR-nya siapa, atau buktinya siapa. Dari beberapa contoh lainnya bisa dari camatnya siapa kalau di kecamatan, bisa di desanya kepala desanya siapa, atau di desa itu siapa RT RW. Dan pemimpin informal, kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata. Terlihat dalam hierarki kepemimpinan. Contohnya, besar bos dalam pengusaha, tidak ada pengangkatan, tidak ada hierarki penurunan seperti apa. Kita lihat kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah, yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama artinya dengan yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Oleh karena itu, kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga ulil amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kalau ulil amri itu berarti pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi intinya setiap kepemimpinan selalu menggunakan power, kekuatan. Kekuatan yang dimaksud apa dalam hal ini? Kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Selain itu, dengan kemampuan pemimpin akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi lawannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, harus amanah, ikhlas, dan profesional. Nah, unsur-unsur pokok kepemimpinan itu dia harus memiliki pengaruhnya besar, pengikutnya jelas, tujuan bersama seperti apa, keinginan dan penyanyian harus punya tanggung jawab, perubahan harus didasari dengan dalam Islam itu bertanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, harus profesional gitu. Nah, ya kepemimpinan Islam tadi adalah proses kemampuan untuk mengarahkan motivasi perilaku orang lain serta usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan keinginan bersama. Ini tadi khalifah yang dijelaskan tadi, jabatan sultan. Muslim ini kan selain kita bisa mengelola,
juga memimpin alam semesta. Ada 3, imamah. Ini hari berdasarkan imam, sering digunakan untuk pemimpin dalam bidang keagamaan yang dipatuhi oleh para jamaah imam masjid. Ulul amri, orang-orang cerdik pandai yang dikenal oleh umat sebagai seorang yang ahli dalam berbagai bidang serta mengerti kepentingan umat. Rail membalas pemimpin Islam adalah dalam rangka menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9. Kepemimpinan dalam Islam hakikatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan umat. Sistem khalifah atau imamah adalah sebuah kewajiban, namun bukan yang fundamental gitu. Jadi wajib untuk menjaga kesejahteraan umum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini adalah salah satu konsep kepemimpinan secara umum. Harus memiliki inisiatif, kebaruan, menyelidiki, dukungan, dapat memecahkan masalah, dapat mengambil keputusan bila diperlukan keputusan secara darurat, memiliki kritik atau evaluasi kerja yang bagus. Ini ada beberapa prinsip kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan Islam berdasarkan amanah dari Allah sebagai khalifah sehingga harus sesuai dengan keridhaan Allah. Itu kepemimpinan Islam adalah konsekuensi dari ajaran Islam itu sendiri. Nilai Islam hanya dapat diimplementasikan secara sempurna dengan adanya sarana kekuasaan, yaitu kepemimpinan itu. Memilih pemimpin semua wajib. Ijma akan kita pertanggungjawabkan siapa pemimpin yang kita pilih. Tanpa pemimpin hidup akan kacau urusannya. 60 tahun di bawah tirani penguasa lebih baik daripada semalam tanpa pemerintah. Itu istilah dari insannya. 60 tahun di bawah tirani penguasa lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan. Ya. Selain itu, dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, dan ikhlas. Dalam Islam itu sendiri, ya, sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpin terhadap masa dengan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang ada yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan sejarah. Untuk itu, kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat. Apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran? Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam. Dalam Islam, seseorang yang menjadi pemimpin harus memenuhi 6 persyaratan. Apa aja itu? Yang pertama, mempunyai kekuatan yang masuk di sini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugasnya. Nah, tadi ada amanah, yakni kejujuran, harus kontrol yang baik. Yang ketiga, adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada. Terus yang keempat, harus profesional, dan hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional. Yang kelima, tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya. Dan yang terakhir, menempatkan orang yang paling cocok dan patah pada jabatan tertentu. Jadi itu ada pertanyaan di sini. Oke, ada 2. Pertama, adakah kepemimpinan Islam di Indonesia? Pertama, jika ada, di wilayah atau di bidang mana adanya kepemimpinan Islam tersebut. Jadi Anda
Coba jelaskan dulu adakah kepemimpinan Islam yang Indonesia? Kalau ada, jelaskan sedikit bagaimana menurut Anda jika ada tadi itu di bidang mana kepemimpinan Islam tersebut. Ini harus didefinisikan secara rinci. Yang kedua, ceritakan satu pengalaman pribadi yang Anda yakini bisa membantu Anda menjadi seorang pemimpin yang baik nantinya. Oke, paham ya pertanyaannya? Ini nanti Ibu kasih waktu sesuai ada yang di smart learning. Silahkan di situ dengan waktunya, dan bagi yang belum masuk ke sistem nanti kirim ke email Ibu. Oke, kita sudahi pertemuan ke-12 kita tentang kepemimpinan Islam dalam manajemen syariah. Jadi jelas bagaimana kepemimpinan itu, apa saja tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dan apa saja harus dilakukan kepemimpinan itu yang penting, bagaimana sesuai dengan syariat Islam yang sudah yang kita teladani gitu ya. Cukup sekian, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk kelompok 5. Oke.